Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di dalam pembelajaran akuntansi Ibu mau menjelaskan tugas yang kemarin tentang persamaan dasar akuntansi. Setelah Ibu koreksi, ternyata masih banyak kesalahan di dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi yang kalian kerjakan di halaman 107 ya, dengan nomor 15. Nah, oleh karena itu Ibu akan menjelaskan biar kalian jelas. Lalu nanti kalian menyelesaikan satu soal lagi menggunakan persamaan dasar akuntansi yang betul-betul sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baiklah. Setelah Ibu koreksi, ada beberapa versi di dalam kalian menyelesaikan. Yang pertama adalah ini memang sudah betul. Ibu sarankan kemarin kalian rujukannya adalah melihat contoh di halaman 83 di dalam buku ini ya. Ada dari EIS ya 12 MIPA 12 4 IPS itu sudah betul menyelesaikannya, itu sesuai dengan contoh yang ada di dalam halaman 83. Tetapi hasil akhirnya masih salah. Nah, nanti Ibu akan jelaskan. Ini letak kesalahannya ini memang kebanyakannya di sini di tanggal 31. Di sana ada pemakaian perlengkapan. Nanti akan dijelaskan. Ini versinya EIS. Semuanya sama seperti ini, tetapi salah semua. Ibu koreksi satu-satu ya. Yang berikutnya adalah dari Ananda Liza Fauzia 12.3 MIPA ya, 12.3 MIPA. Memang betul seperti ini, tetapi kolom di ujung ini kan di sana harus ada keterangan ya. Keterangan itu transaksi ini apa gitu ya, dijelaskan dalam kolom terakhir. Ini totalnya betul 75.500.000, tetapi dalam penyelesaiannya ini juga lagi-lagi di tanggal 31 itu salah. Nah, disinilah akan Ibu jelaskan. Ini terakhirnya itu masih ada kesalahan. Itu Lisa. Berikutnya versinya ini yang mayoritas seperti ini. Diva 12.3 IPS juga semuanya sama seperti ini. Bentar ya. Ya, seperti ini memang kolomnya sesuai dengan contoh yang ada di dalam halaman 83, tetapi ini tidak dijumlah ya. Di dalam pencatatan dan persamaan dasar akuntansi, setiap transaksi itu setelah transaksi langsung dijumlah. Ini tidak dijumlah. Memang ini betul, tetapi ini adalah menyalahi tentang standar akuntansi keuangan. Jadi kalau di dalam penyelesaian persamaan dasar akuntansi, setelah transaksi harus dijumlah, sehingga otomatis akan melihat jumlah-jumlahnya itu. Ya. Next ya. Ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan halaman tugas kalian yang di halaman 107. Kita lihat di sini di dalam soal di sana sudah dikelompokkan, sudah diberitahu pengelompokan daripada akun-akun. Kita tahu bahwa di dalam pengelompokan akun itu ada 5, ya kan? Ada aset, ada kewajiban atau liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan. Itu pengelompokan akun. Di dalam akun aset, ya, di sini ada aset lancar atau aktiva lancar, ada aset atau aktiva tetap. Yang disebut dengan aset lancar itu kas, itu lancar, keluar masuknya uang. Piutang, perlengkapan, ini adalah aset lancar. Tapi aset tetap itu ada perlengkapan. Perlengkapan itu ada perlengkapan, ada gedung, ada tanah, tetapi dalam soal di sini adalah hanya perlengkapan. Perlengkapan, gedung, tanah itu ada penyusutan. Di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Ya. Di sini ada kolomnya. Nah, di sini perhatikan di sini yang kebanyakannya tidak dilihat itu, padahal di dalam penyelesaiannya itu di sini kas ditambah piutang, ya. Piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan itu karena
penyusutan itu pengurangan daripada harta tetap, dalam hal ini perlengkapan atau gedung, setiap tahun kan berkurang. Misalnya kendaraan, dari tahun pertama dengan tahun kedua jelas berbeda, itu ada penyusutan namanya, pengurangan nilai daripada kendaraan tersebut. Ini juga pengurangan nilai daripada peralatan. Makanya di sini bukan ditambah tetapi dikurangi di sini. Di sinilah poinnya yang banyak yang salah. Ya. Lalu ini sama dengan ya kewajiban ditambah ekuitas. Lalu di sini adalah kolom keterangan. Oke. Yang pertama, tanggal. Di sini tanggal itu kan ada 2 kolom. Ini sudah baku seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah. Ini adalah sudah baku sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Itu penulisannya seperti ini. Pertama, kolom yang lebih besar di dalam tanggal itu adalah untuk bulan. Di bawahnya adalah tahun, ya. Lalu di sini untuk tanggal. Di sana sesuai dengan urutan kronologis daripada kejadian transaksi itu. Misalnya di sana ada tanggal 1, taruh tanggal 1. Tidak lupa sebelum kita melakukan pembukuan itu di atas kepalanya dikasih ya ini adalah nama atau kepala daripada setiap laporan. Yang pertama adalah nama perusahaannya, ya. Kita kan bergerak dalam perusahaan akuntansi jasa. Jadi di sini adalah salon, nama salonnya adalah salon persahabatan, ya. Lalu laporannya apa yang dibuat? Di sini adalah persamaan dasar akuntansi. Lalu periodenya per 31 Desember, ya, atau per 31 September 2013. Ini periodenya itu berbulan, ya, per tahun. Kita biasanya kalau saldo itu per bulan, ya. Makanya ini kita mengambil persamaan dasar akuntansinya adalah di bulan Desember, ya, per 31 Desember, tentunya dari awal tanggal 1 sampai 31. Next, ya. Kita lihat di tanggal 1. Bunyi dalam transaksi di sana adalah ya Haji Supangat menyisihkan uang pribadinya ke dalam kas perusahaan sebesar 60 juta. Artinya Pak Haji Supangat tersebut memulai usaha salon persahabatannya dengan memasukkan uang 60 juta. Itu di dalam pencatatan akuntansi dasar persamaan dasar akuntansinya, ketika awal memasukkan uang artinya kas bertambah dan ekuitas bertambah, ya. Kas bertambah 60 juta, ya. Lalu ekuitas atau modal daripada Pak Supangat tersebut adalah 60 juta. Jadi di transaksi pertama itu di tanggal 1 itu ada bertambahnya kas 60 juta dan bertambahnya ekuitas 60 juta. Next, berikutnya tanggal 2. Tanggal 2. Karena masih satu transaksi, berarti tidak usah dijumlah. Karena dijumlah pun akan hasilnya sama, ya. Tanggal 2. Dibayar sewa ruangan untuk salon sebesar 10 juta untuk 1 bulan. Artinya ini untuk pembayaran bulan Desember. Dibayar sewa ruangan, artinya salonnya masih menyewa, dibayar. Ketika kita membayar, berarti kasnya bertambah apa berkurang? Kasnya berkurang karena membayar, mengeluarkan, ya. Yang semula kas masuk 60 juta untuk bayar sewa, artinya dikeluarkan uang kasnya sebesar dikurangi di sini, ya, 10 juta, ya. Atau kalau pengurangan boleh begini, ya. Boleh tanda strip, ya, boleh menggunakan strip, boleh menggunakan kurung. Oke, jadi kita menggunakan kurung saja, biar sama sesuai dengan kaidah pencatatannya. Kalau ada kurung begini, artinya dikurangi, ya. Ketika membayar sewa ruangan, kas berkurang, ekuitas bagaimana? Ekuitas pun berkurang sebesar 10 juta. Setelah kedua transaksi ini baru kita jumlah
Tanggal berikutnya, tanggal 3. Tanggal 3 di sana dibeli dengan tunai. Pertama, peralatan salon. Yang kedua, perlengkapan salon. Kalau kita membeli secara tunai, artinya kita langsung membayar uang. Nah, dengan langsung membayar uang, artinya kas akan berkurang. Ya. Pertama, ya, bertambahnya peralatan salon. Ada 3 peralatan salon di sini. Peralatan salon sebesar 15 juta. Ya. Perlengkapan salon, sebesar 5 juta. Salon sebesar 5 juta. Lalu apa yang berkurang? Kas berkurang. Karena untuk membeli perlengkapan dan memberi peralatan. Berkurang berapa? 20 juta. 5 juta untuk membeli perlengkapan, 15 juta untuk membeli peralatan. Bagaimana ekuitasnya? Tidak berkurang. Karena apa? Karena sini sudah perlengkapan dan peralatan, ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap ekuitas, terhadap modal. Yang berpengaruh hanya kasnya saja, ya. Setelah ini kita jumlah lagi. Ini di strip kan tidak ada kejadian. Ini langsung dijumlah turun ke bawah. Ini tidak ada. Ini langsung dijumlah turun ke bawah. Ini juga langsung turun ke bawah. Ini berarti menjadi 30 juta. Seperti ini. Kita tahu bahwa dalam persamaan dasar akuntansi atau akuntansi menggunakan double entry. 2 kegiatan itu 2 sebelah menyebelah, debit dan kredit. Kita koreksi sebelum kita melanjutkan transaksi berikutnya. Betul tidak? Balance tidak antara aset, liabilitas atau kewajiban dan ekuitas. Kita lihat, dikoreksi. Ya, kita lihat, coba lihat. Ya. Aset, jumlah aset pada tanggal 3 sebesar 30 juta ditambah 5 juta ditambah 15 juta berjumlah 50 juta. Ya. Perhatikan sebelahnya sama dengan ya, balance tidak, ekuitas 50 juta. Artinya tanggal 3 ini sudah betul antara aset, ekuitas itu sama jumlahnya 50 juta. Di sebelah aset 50 juta, di sebelah ekuitas. Lanjut, tanggal 5. Diterima perkas pendapatan jasa salon. Diterima perkas, artinya bertambah kasnya akibat dari adanya pekerjaan salon, ya. 16 juta. 16 juta. Kalau bertambah tidak usah kasih plus lagi, bertambah, ya. Lalu kas juga akan ekuitas juga akan bertambah. Jumlah lagi. Ya, ini 66 juta. Ini masih tetap 5 juta, tidak perubahan. Ini juga tetap 15 juta. Ini berjumlah 46 juta. Kalau kalian jeli, setiap menjumlah dihitung antara aset dan ekuitas jumlahnya balance tidak. Ini ada samanya. Ya. 46 ditambah 20 juta, 15 tambah 5, 20 juta, artinya 66. Ekuitas juga 66. Artinya ini sudah balance. Ya, sudah sama. Oke, selanjutnya tanggal 6. Difakturkan untuk ditagih pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan pada grup musik 5 saudara. Difakturkan itu artinya kita membuat penagihan. Kita sudah bekerja, tapi kita belum menerima jasanya. Makanya difaktur itu dibuat penagihan sana, ditagih ke
orang tersebut karena pekerjaannya sudah selesai, difakturkan. Jadi artinya kalau kita difakturkan, kita sudah bekerja tetapi belum menerima pendapatan jasanya, artinya kita memiliki apa? Memiliki piutang. Kita memiliki piutang. Ya, piutang sebesar 20 juta. Lalu di aset piutang 20 juta, ya. Lalu di sebelah kreditnya adalah apa? Pendapatan. Pendapatan bertambah 20 juta. Pendapatan bertambah 20 juta. Tetapi kita punya piutang karena belum menjadi kas, belum menerima uangnya. Kalau piutang. Kita jumlah lagi. Di sini 86 juta, ya. 66 ditambah 20, 86. Lalu di sini tetap ada 15 juta. Tetap ada 5 juta. Di sini juga ada 20 juta yang bertambah nih transaksinya. Ini tetap 46 juta. Koreksi lagi, di sebelah aset ada berapa jumlahnya? 46 ditambah 20 juta. 66 ditambah 20 juta berarti 86, ya. Sebelah ekuitas 86. Ini artinya balance lagi sama jumlahnya. Berarti kalau setiap transaksi jumlahnya sama, itu artinya kita pencatatannya sudah benar, ya. Tanggal berikutnya, tanggal 7, ya. Tanggal 7 dibayar gaji para pegawai minggu pertama, dibayar gaji. Artinya kita mengeluarkan uang, ya. Dibayar gaji, kas berkurang 7.500.000, ya. Kas berkurang 7.500.000, lalu ekuitas berkurang tidak? Berkurang juga, ya. Sebesar 7.500.000. Kas berkurang, ekuitas juga berkurang. Kita jumlah lagi. Kita jumlah, balance tidak? 86 juta dikurangi 7.500.000, ini banyak yang salah. Entah karena melihat yang tidak jelas, 5 disangkanya 0, harusnya di sini jumlahnya adalah 78.500. Coba lihat kita kalkulator tidak. Tujuh 78.500, ya, betul, 78.500, ya. Di sini 46 dikurangi 7.500.000 jadi 38.500. Ini yang tetap 20 juta. Ini tetap 5 juta. Ini juga tetap 15 juta. Nah, harus sama antara ini dengan ini, jumlahnya harus sama. Ya, di sana di dalam ekuitas 78.500, ya, betul tidak di sininya? 38.500 ditambah 20 tambah 5 tambah 15 40 78.500 balance. Selanjutnya tanggal 8, ya. Tanggal 8 dibeli dengan kredit dari toko serba ada perlengkapan salon, dibeli dengan kredit. Artinya apa? Kasnya mengeluarkan uang tidak? Tidak. Kalau tidak mengeluarkan uang, berarti kita punya apa? Punya utang. Utang itu sama dengan kewajiban, ya. Jadi di sini perlengkapan. Tanggal 8 dibeli perlengkapan secara kredit. Perlengkapannya bertambah karena dibeli. Bertambah perlengkapan sebesar 8 juta. Karena membeli perlengkapannya tidak bayar dengan kredit, artinya kita punya hutang. Kita punya perlengkapan tetapi kita punya hutang karena belum bayar sebesar 8 juta. Ya. Ini baru muncul transaksi utang di sini. Dijumlah lagi. Ya, jumlah lagi. Ini turun 78.500. Ya. Bertambah utang 8 juta. Di sini tetap 15 juta.
Di sini bertambah perlengkapannya, yang semula 5 juta membeli lagi dengan kredit 8 juta. Jadi jumlah perlengkapannya adalah 13 juta. Nah, tanggal 8 itu jumlah perlengkapan bertambah. Jadi 13 juta jumlahnya, tambah banyak kita punya perlengkapan. Ini tetap 20 juta. Ini juga tetap 38.500. Kalau dijumlah akan sama. 38.500 ditambah 20 ditambah 13 ditambah 15 ya. Jadi ini berapa? 20, 30, 40, 48. 48 ditambah 38. 86 ya. 86.500. Ini betul tidak? Ini juga sama 86.500. Artinya kita blend. Sudah selesai, sudah sama, sudah betul. Ya. Tanggal berikutnya, tanggal 10. Tanggal 10 diterima berkas piutang jasa salon dari grup 5 saudara. Diterima. Berarti yang kemarin itu 5 saudara kan punya piutang nih. Sekarang bayarnya. Ya, bayarnya sekarang. Ya. Artinya kita bertambah diterima piutang. Ada yang baru ibu bayar utang. Bertambah tidak kasnya? Bertambah sebesar 17 juta. 17 juta. Padahal utangnya 20 juta, baru bayar 17 juta. Tidak apa-apa, berarti masih punya piutang 3 juta. Ya, 17 juta. Baru 17 juta dulu punya uangnya, tidak apa-apa. Ya, di sini berarti 17 juta. Ya, perhatikan. Di tanggal 10 ya. Ini berkurang. Jumlah lagi. Jumlah lagi. Ini tidak ada kegiatan, turun. Jumlahnya tetap sama karena tidak ada transaksi. Ini juga turun, jumlahnya 8 juta karena tidak ada transaksi. Ini juga turun 15 juta. Ini tetap 13. Nah, di sini di perlengkapan di piutang, karena semula memiliki piutang 20 juta, tanggal 10 dibayar ya 17 juta, artinya piutangnya berkurang. Yang semula 20 juta baru dibayar 17 juta, sisa piutangnya adalah 3 juta. Ya, ini bertambah karena ada pemasukan dari piutang yang semula 38.500 ditambah 17 juta, artinya 40, 50, 55.500. Kita jumlahkan, betul tidak? 55.500 ditambah 3 juta ditambah 13 juta ditambah 15 juta. Ya. Itu berarti berapa? 28 31 jadi 56.500. Ini juga sama. 55 ditambah 30, 31, 86 ya, itu juga sama 86.500. Ini juga 86.500, artinya balance ya, sudah sama ini juga. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 11. Muat enggak ya ini? Ini udah kesini tah, gimana caranya? Tanggal 11 dibayar utang perkas pada toko serba ada. Dibayar utang ya, dibayar utang, artinya kasnya berkurang sebesar, dibayar utang perkas 6 juta ya, kasnya berkurang, utangnya berkurang tidak? Berkurang sebesar 6 juta. Jumlah lagi. Jumlah lagi, ini turun 78.500. Ini berkurang, yang semula 8 juta punya utangnya dibayar 6 juta, jadi sisa utangnya adalah 2 juta. Ini tetap 15 juta. Ini juga tetap 13 juta. Ini tetap 3 juta.
Nah, ini berkurang karena buat bayar utang 6 juta. Jadi tinggal 49.500. Silakan jumlah lagi, balance tidak. Ya, perhatikan. Mohon maaf Ibu, tadi belum menuliskan keterangannya. Lupa keterangannya seperti ini. Kita lihat tanggal 10 itu pembayaran piutang, dalam keterangan pembayaran piutang untuk memperjelas saja kalian untuk mengingat. Lalu yang tanggal 11 adalah pembayaran utang, ya, dalam keterangannya. Nah, karena ini tidak muat, Ibu akan alihkan ke atas, ya. Kita lihat di tanggal 11 itu jumlah ekuitas 78.600 Ibu alihkan ke atas. Jumlah kewajiban 2 juta Ibu alihkan ke atas. Jumlah perlengkapan juga Ibu alihkan. Peralatan 13 juta. Piutang 3 juta dan kas 49.500. Oke, kita lanjut. Transaksi tanggal 12. Transaksi tanggal 12 difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa pada salon grup musik saudara 25 juta, sama seperti di pada transaksi tanggal 6 difakturkan, ya. Artinya kita memiliki piutang, ya, memiliki piutang. Tanggal 12 piutang 25 juta, ya, dan ekuitas juga 25. Ini adalah utang pendapatan. Nah, kita lihat. Kas karena tidak ada transaksi, jumlahnya turun ke bawah 49.500 sama. Piutang ada transaksi, ya, difakturkan sama transaksi seperti tanggal 6. Bertambahnya piutang karena sudah menyelesaikan pekerjaan salon. Ditambah 25 tambah 3 28 juta. Piutangnya bertambah 28 juta. Perlengkapan masih tetap 13 juta. Peralatan tujuan masih tetap 15 juta. Lalu kewajiban juga masih tetap 2 juta. Nah, ekuitas bertambah, ya, dengan adanya penyelesaian salon 25 juta. Jadi ini jumlahnya adalah 100 berapa, ya? 103.500. Jangan lupa ini ada 500-nya, itu kebanyakannya tidak ada 500. Tanggal berikutnya itu tanggal 14. Tanggal 14 dibayar perkas gaji para pegawai, sama seperti tanggal 7 dibayar gaji para pegawai, ya, sebesar 7.500. Kasnya berkurang 7.500. Ekuitas juga berkurang 7 juta. Ini gaji pegawai. Jumlah lagi 49.500 dikurang 7.500 jadi 42 juta. 42 juta. Ini masih tetap 28 juta. Sudah tetap 13 juta. Tetap 15 juta. Ini nolnya hitung 15 juta. Dalam kewajiban juga masih tetap 2 juta. Ekuitas berkurang dari 103.500 untuk membayar gaji pegawai 7.500 menjadi 96 juta. 96 juta. Tanggal berikutnya adalah tanggal 15. Tanggal 15 dibayar perkas biaya listrik, telepon dan air, dibayar perkas, artinya kas berkurang, ekuitas juga berkurang sebesar 4.500.
ekuitas juga berkurang 4.500.000. Ini biaya listrik dan sebagainya dan lain-lain. Jumlah 96 dikurangi 4.500.000 menjadi 91.500. Ini kewajiban juga masih sama 2 juta. Ini juga peralatan masih sama 15 juta. Perlengkapan masih 13 juta. Piutang 28 juta. Masih 28 juta. Ini berarti tinggal 37.500. Tanggal 15. Berikutnya adalah tanggal 18. Tanggal 18, Haji Supangat mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Ini dalam istilah akuntansinya, mengambil untuk kepentingan pribadi itu adalah akun akun private. Itu nanti di dalam jurnal. Tetapi kalau dalam persamaan akuntansi, pengambilan uang pribadi atau pengambilan itu adalah mengurangi kas juga mengurangi ekuitas, ya. Sebesar 6.500.000. Ekuitas juga berkurang sebesar 6.500.000. Lalu dijumlah lagi. Ini adalah private. 91.500 diambil private 6.500.000 jadi berapa ya? 80. Jadi 85 ya. 85 juta. Ini masih tetap 2 juta. Ini juga masih tetap 15 juta. Ini tetap juga 13 juta. Ini tetap 20 juta. Ini berarti 37 dikurangi 6.500.000 31 juta. Berikutnya tanggal 20. Tanggal 20 diterima perkas piutang dari grup musik saudara 22. Diterima perkas artinya kas bertambah, ekuitas juga bertambah sebesar 22 juta. 22 juta. Ini 28. Diterima perkas piutang. Berarti piutangnya berkurang 22 juta, kasnya juga bertambah 22 juta. Ini berkurang. Ininya berkurang piutangnya. Ini pelunasan piutang, pembayaran piutang. Kita jumlah 31 ditambah 22 juta berarti jumlahnya adalah 53. Ini berkurang, yang semula punya utang 28 juta baru dibayar 22 di tanggal 20 ini. Berarti piutangnya berkurang sebesar berapa? Jadi saldonya berapa? Saldonya 6 juta ya. 28 ya. Sisanya 6 juta. Ini tetap 13 juta, ini juga tetap 15 juta, ya. Ini tetap 2 juta, ini tetap 85. Tanggal 22. Tanggal 22 adalah dibayar utang perkas, ya, kepada toko serba ada, dibayar utang, ya. Artinya kasnya berkurang, utangnya berkurang sebesar 1.500.000. Ini berkurang 1.500.000 kasnya, utangnya berkurang 1.500.000.
65 juta. Ya. Lalu ini tinggal 500 utangnya, tinggal 500.000 utangnya ya. Ini peralatan tetap 15 juta. Tulisannya tambah bagus. 15 juta. Perlengkapan tetap 13 juta. Ya. Piutang berkurang tinggal 6 juta dan kasnya adalah tinggal 51.500. Ya. Terakhir tanggal 31, ini banyak yang kurang paham ya dalam transaksi tanggal 31 ini. Perhatikan transaksinya, persediaan perlengkapan ya 5 juta, atas peralatan salon dihapuskan 2 juta ya. Perlengkapan persediaannya 5 juta, peralatan dihapuskan 2 juta ya. Perlengkapan, persediaan perlengkapan, artinya ketika tanggal 31 itu persediaan tinggal 5 juta. Kalau tinggal 5 juta artinya terpakai berapa? Ya, lihat perlengkapan itu 13 juta. Tetapi 31, tanggal 31 itu persediaan yang ada 5 juta. Berarti yang terpakai 8 juta. Di sini 8 juta. Terpakai 8 juta, ya. Ya. Perlengkapan persediaannya 5 juta di sini. Artinya jumlah terakhirnya 5 juta, di sini 5 juta. Persediaan perlengkapan 5 juta, artinya saldo terakhirnya 5 juta. Berarti awalnya 13 juta, terpakai 8 juta. Gitu. Nah, sedangkan peralatan itu dihapuskan 2 juta. Artinya peralatan yang sejumlah 15 juta itu ketika tanggal 31 itu hilang. Ibaratnya ya berkurang 2 juta. Akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi itu kumpulan, penyusutan itu pengurangan. Berkurang gitu ya. Berkurang. Kalau bahan baku itu kan berkurang. Kalau motor itu kan antara keluar dari dealer ketika sudah dipakai 1 tahun, kira-kira harganya masih tetap tidak? Tidak. Itu namanya penyusutan, ya. Di sini lihat, di sini berkurang, di sini dikurangi 2 juta. Bagaimana pengaruh ekuitasnya? Pengaruh ekuitasnya akan berkurang, bukan ke kas tetapi ke ekuitas, ke modal, langsung ke modal. Kalau kas kan perputaran uang, kalau modal itu kan modal yang ada berapa. Nah, modal berkurang untuk perlengkapan 8 juta dan penggunaan peralatan 2 juta. Jadi berapa? 8 ditambah 2, 10 juta. Ekuitas yang berkurang 10 juta. Di sini yang banyak yang salah. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik di dalam contoh halaman 83, 82, 83 itu. Ini sudah selesai. Kita jumlahkan terakhirnya. 85 dikurangi 10 juta berarti 75 juta. Ini untuk ekuitas 75 juta. Untuk kewajiban 5 juta. Maaf, bukan 5 juta, 500. Kewajiban utang itu tinggal 500, bukan 5 juta. Ini turun 500 di bawah. 500 ya. Akumulasi penyusutan hanya 1 di bulan Desember saja 2 juta. Ini turun ke bawah 2 juta. Ya. Ini juga tetap 15 juta. Ini peralatannya tidak berubah karena jumlahnya masih begini karena ada pengurangan di pemakaian. Lalu piutangnya 6 juta. Piutang 6 juta. Nah, kasnya 51.500. Oke, ini sudah selesai. Kita buktikan betul tidak kita membuat pencatatan persamaan dasar akuntansi itu dengan balance tidak antara aset,
kewajiban dan ekuitas. Kita lihat kewajiban dan ekuitas jumlahnya berapa? 75 juta di ekuitas, kewajiban 500. Artinya ini di total 75.500. Ya, 75.500. Sedangkan di asetnya ada berapa? 51.500 ditambah 6 juta. 57.500 ya. 57.500 ditambah 5 juta. 57 tambah 5 61.500. 62.500 ya. 62.500 ditambah 15 juta. Itu 70 dikurangi 2 juta. Ini sini jumlahnya 75.500. Artinya antara aset, kewajiban dan ekuitas balance. Ya. Asetnya totalnya kas, piutang, perlengkapan, peralatan dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah 75.500. Di sebelah kreditnya ada kewajiban dan ekuitas juga berjumlah 75.500. Ini artinya balance sudah sama. Ya, mudah-mudahan kalian setelah menyimak video penjelasan dari ibu ini kalian bisa paham dan kalian bisa menyelesaikan satu soal lagi ya, itu di halaman di nomor 16, masih di halaman 107 nomor 16. Kalau yang ini adalah nomor 15. Coba kalian satu kali lagi menyelesaikan kesamaan dasar akuntansinya di nomor 16-nya, dikumpulkan minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.